Yang pertama, semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan disebut A. Bahan pustaka, B. Koleksi perpustakaan, C. Koleksi pustaka, atau D. Bahan cetak dan rekam. Nah, soal-soal semacam ini jelas sangat membingungkan karena hampir sama jawaban antara pilihan yang pertama sampai pilihan yang terakhir. Jadi teman-teman harus jeli dan bisa memahami setiap soalnya ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah koleksi perpustakaan. Selanjutnya di nomor 2, institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka adalah A. Depo Arsip, B. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, C. Perpustakaan, atau D. Perpusnas. Jawabannya C. Perpustakaan. Selanjutnya di nomor 3. Semua karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Koleksi perpustakaan, B. Koleksi cetak, C. Koleksi nasional, atau D. Koleksi internasional. Jawabannya C. Koleksi nasional. Soal nomor 4. Semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan adalah A. Koleksi nasional, B. Koleksi budaya nasional, C. Naskah kuno, atau D. Naskah budaya kuno. Jawaban yang tepat adalah C. Naskah kuno. Selanjutnya di nomor 5, lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara, disebut A. Perpustakaan nasional, B. Perpustakaan umum, C. Perpustakaan daerah, atau D. Perpustakaan provinsi. Perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara disebut perpustakaan nasional. Selanjutnya di nomor 6, perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. A. Perpustakaan kementerian, B. Perpustakaan khusus, C. Perpustakaan organisasi, atau D. Perpustakaan umum. Jawabannya perpustakaan khusus. Selanjutnya di soal nomor 7, perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi dinamakan A. Perpustakaan nasional, B. Perpustakaan umum, C. Perpustakaan daerah, atau D. Perpustakaan desa. Jawabannya B. Perpustakaan umum. Selanjutnya di soal nomor 8. Perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. A. Pustakawan, B. Pengelola perpustakaan, C. Masyarakat, atau D. Pemustaka. Jawabannya adalah D. Pemustaka. Selanjutnya di nomor 9. Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan adalah A. Petugas layanan perpustakaan, B. Kepala perpustakaan, C. Pustakawan, atau D. Tenaga perpustakaan. Soal semacam ini harus mempunyai
pandangan ataupun pemahaman yang jeli dan teliti ya teman-teman. Jadi apa kata kuncinya? Baru kita tahu jawabannya. Nah, untuk jawaban nomor 9 yaitu C, pustakawan. Selanjutnya, soal di nomor 10. Semua hasil karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam, apakah A. koleksi perpustakaan, B. bahan pustakawan, C. koleksi pustaka, atau D. bahan perpustakaan? Jawabannya B. bahan pustaka. Nomor 11. Semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perpustakaan disebut A. Layanan perpustakaan, B. Sumber daya perpustakaan, C. Sumber dana perpustakaan, atau D. SDM perpustakaan. Jawaban nomor 11 adalah B. Sumber daya perpustakaan. Selanjutnya di nomor 12. Setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Apakah A. pemerintah, B. organisasi, C. masyarakat, atau D. pemerintah pusat? Lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Untuk jawaban nomor 12 yaitu C. masyarakat. Selanjutnya di nomor 13. Perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawan. Apakah A. organisasi perpustakaan, B. organisasi pustakawan, C. organisasi profesi, atau D. organisasi profesi pustakawan? Jawabannya adalah D. organisasi profesi pustakawan. Nomor 14. Gubernur, bupati, atau wali kota dalam perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah disebut A. pemerintah daerah, B. pemerintah provinsi, C. pemerintah pusat, atau D. pemerintah? Jawabannya adalah pemerintah daerah. Nah, untuk soal-soal semacam ini, teman-teman harus paham betul mengenai kata kunci yang berada di dalam soal. Jadi kalau perlu dicatat, silahkan dicatat supaya teman-teman bisa sekaligus mengingat dan bisa dipelajari sewaktu dibutuhkan. Selanjutnya di nomor 15. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas ... Apakah A. pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemandirian, atau B. pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan, atau C. pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, kemanusiaan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan, ataukah D. pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, kemanusiaan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemandirian. Nah, pada soal-soal seperti ini wajib hukumnya bagi teman-teman untuk mencatat dan menghafalkan. Jadi, pahami dan cermati setiap soal yang dimunculkan pada saat tes yang akan datang. Jawabannya adalah B. Pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Tidak ada kata lain untuk tidak menghafal pada soal-soal semacam ini. Selanjutnya di soal nomor 12. Memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan apakah A. tugas perpustakaan, B.
tujuan perpustakaan, C. Fungsi perpustakaan, atau D. Hakikat perpustakaan. Nah, ini sama halnya dengan soal-soal sebelumnya. Ini juga perlu pemahaman serta perlu kehafalan ataupun kecermatan dalam mempelajari suatu materi ya. Untuk soal nomor 16 jawabannya adalah B. Tujuan perpustakaan. Soal nomor 17 ataupun soal yang terakhir pada video kali ini. Sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa merupakan apakah A. Tugas perpustakaan, B. Tujuan perpustakaan, C. Fungsi perpustakaan, atau D. Hakikat perpustakaan. Nah, antara nomor 16 dan 17, jangan sampai teman-teman terbalik ya. Jawaban untuk nomor 17 yaitu C. Fungsi perpustakaan. Baik, itulah 17 soal yang bisa kami berikan pada video kali ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen request ataupun bisa menambahkan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami supaya kami bisa selalu berkembang, bisa memberikan apapun untuk kebaikan kita bersama. Selalu bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa dukungannya untuk berikan like, komen, ataupun di-share, serta di-subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Nah, sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.